Hai guys, balik lagi nih ke channel YouTube-nya AutoFam TV. Thank you udah klik video ini, dan kali ini Angel mau nge-review salah satu mobil SUV yang ada di AutoFam. Kalau kemarin ini Angel banyak nge-review sedan, kali ini Angel mau nge-review SUV ya. Ini keluaran dari Mazda. Nah, sebelum Angel kasih cuplikannya, pastiin kalian udah like, comment, share, dan subscribe channel ini dulu ya. Nah, ini dia mobilnya, mobil Mazda CX-5 Elite ya. Dia yang 2.5 Elite dan tipe dan spek tertingginya dia nih. Langsung aja kita mulai aja nih dari bagian depannya dulu. Nih, kalian lihat. Sebenarnya kalau dilihat tuh Mazda modelnya gini-gini aja ya. Kita mulai dulu nih dari bagian lampunya. Untuk lampu dia udah LED DRL ya. Di sini juga udah ada proyektornya untuk headlampnya. Untuk sen dia ada di bagian dalam nih. Tuh, kelihatan kan? Untuk bagian bawah nih, ini lucu nih ya, fog lampnya kecil gitu, tapi ini fog lampnya juga ada LED ya. Di sini ada tarikan garisnya gitu. Corner sensor udah ada juga, nih corner sensornya ya. Kita coba lihat nih, untuk bagian grillnya dia. Nah, ini grillnya sih yang keren sebenarnya. Di sini tuh ada accent chrome-nya besar. Nah, ini grillnya gede gitu ya, di bagian tengahnya. Dan di bagian tengah ini juga ada emblem dari Mazda-nya, mengkilap gitu. Tapi ini grillnya keren sih. Biasa kan grill mobil lain cuman kayak garis-garis gitu, tapi kalau ini tuh beda lah dari yang lain. Untuk bagian bawah dia pakai warnanya silver ya, bukan list chrome. Untuk ground clearance cukup tinggi ya, masih lumayan ini. Kita langsung kepoin aja untuk bagian mesinnya. Oke, kita ke bagian mesinnya ya. Untuk mobil ini sendiri itu dia 2500 cc ya, Skyactiv. Untuk tenaganya itu dia 190 PS dan torsinya itu 251 Nm. Dan ini untuk bagian mesin dia udah dicat juga ya. Dia ngecatnya itu ngikutin warna bodinya. Jadi kalau misalnya mobilnya warna merah ya dalamnya warna merah. Ini juga udah dilengkapin sama peredamnya, cuman dia belum hidrolik ya. Sekarang kita coba aja nih ke bagian samping. Nah, kalau tadi kita udah di bagian depan, sekarang kita lihat nih dari bagian samping CX-5 Elite tahun 2018 ini. Kita mulai dulu nih dari bannya. Untuk ban, dia pakai ban ini ya, Toyo ya. Untuk ukuran, dia ukurannya 225/55, untuk ring dia ring 19. Untuk velg dia pakainya warna two-tone polish ya. Kita lanjut lagi nih ke bagian sampingnya. Spion dia udah elektrik, dan di sini udah dilengkapin lampu sen. Cuman lampu sennya itu dia modelnya memanjang gini ya. Jadi kayak lebih kecil, tapi panjang gitu. Di bagian pintu, ini ada disc chrome-nya ya, tapi ini untuk bagian bawahnya aja, di bagian atas gak ada, dan mobil ini juga nggak ada talang airnya ya. Nih. Terus kalau kita buka, ini tuh dia udah smart entry ya. Selama kuncinya ada di dekat kalian, ini bisa. Terus kita lihat juga nih ke bagian dalam sini. Di sini tuh ada silver CX-5-nya, dan ini tuh sebenarnya nyala gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke interiornya, kita lanjut dulu nih. Untuk bagian belakang dia remnya rem cakram. Kalau misalnya tangki bensin dia di sebelah kiri ya. Kita langsung lanjut aja ke belakang. Sekarang kita ke bagian belakangnya nih. Untuk bagian belakang kita mulai dulu dari bodinya. Kalau bodi CX-5 ini dia kayak biasa ya, kayak cembung gitu ke belakang. Di sini dia udah ada untuk stop lampnya. Dia tuh bentuknya 3D gitu, jadi kayak nonjol. Dan bentukannya tuh untuk sennya dia bentuknya bulat ya di bagian sini. Bagian atas tuh ada antena hiunya dia ya. Ini height mount stop lamp, wiper belakang udah ada juga.
Di bagian tengah ini dia ada emblemnya Mazda-nya lagi, pakai warna list chrome gitu. Untuk bagian kiri ini ada emblem CX-5-nya, CX-5 dan Elite dari tipenya dia ya. Kalau bagian kanan ini emblem Skyactiv teknologinya dia. Nah, kita lanjut lagi ke bagian bawah. Ini udah dilengkapi sama sensor belakang, sama ini juga udah ada kamera mundurnya di bagian bawah sini ya. Sekarang kita coba aja nih untuk kepoin bagasinya dia. Ini bisa buka dari sini sih. Dan dia udah elektrik ya. Ini nih yang disukain orang-orang. Bagasi yang besar. Ini bagasinya cukup besar ya. Untuk bagian bawah ini ada ban serep ya. Nggak terlalu banyak. Sini ada craynya juga. Tapi ini besar banget. Ini enak banget kalau misalnya dipakai buat sehari-hari, buat belanja-belanja gitu, belanja bulanan, banyak bisa taruh sini muat. Mobil ini juga udah dilengkapi PBD, power back door. Jadi kalian tinggal pencet aja. Nah, sekarang kita coba aja langsung masuk ke dalam nih. Nah, kita sekarang udah di bagian interiornya. Untuk interior itu dia warnanya hitam ya. Kita mulai aja nih dari kursinya dulu. Untuk kursi ini empuk dan dia udah elektrik maupun memory seat juga. Untuk kursi sampingnya juga udah elektrik ya, tapi belum memori. Untuk pengaturannya dia ada di bagian samping. Ini udah elektrik ya. Untuk memory seatnya juga ada di bagian bawah nih. Nih di bagian bawah sini. Kita lanjut aja, kita ke bagian ininya dulu ya. Bagian samping ya. Untuk seat beltnya ini kalian bisa atur juga ya. Ini bisa diturunin atau dinaikin juga. Mungkin gak kelihatan jelas, nanti ada di footage-nya ya. Kita lanjut lagi nih untuk bagian sampingnya dulu nih. Ini untuk AC-nya tuh di samping-samping ini dia pakai accent silver gitu ya, keren sih. Yang di bagian bawah ini, yang tombol-tombol ini yang pertama ini yang dari sebelah kiri ini untuk tombol i-stop-nya. Yang tengah ini untuk lane departure warning-nya ya. Kalau yang sebelah kanan ini traction control, yang bawahnya ini untuk sensor parkir. Dan yang kanan ini untuk power back door dari bagasinya. Ini bisa kalian atur dari sini ya. Untuk bagian bawah ini ada tuas untuk buka kap mesin sama untuk tuas buka tangki bensin ya. Kita masuk ke bagian speedometernya. Yang pertama dulu nih, untuk bagian depannya itu dia udah soft touch ya. Tampilan speedometer sih dia biasa ya, bulat-bulat gitu, tapi ini kilometernya masih 25.000. Masih cukup dikit lah ya. Untuk ininya, setirnya dia udah dilapisin kulit. Ini juga udah lengkap ya airbagnya nih. Di bagian sini ini bagian silvernya airbag. Untuk pengaturan setirnya dia juga udah tilt dan teleskopik. Tapi dia belum elektrik. Nah, untuk bagian kiri ini untuk wiper ya. Untuk bagian kanannya ini untuk lampunya. Cuman dia belum ada pedal shift. Cruise control tapi udah ada ya. Cuman dia belum ada pedal shift aja. Ini kalian bisa atur juga nih untuk di tampilan speedometernya ya. Untuk M-info-nya. Nah, ini kalian bisa atur semua dari sini. Kalian tinggal geser-geser aja sih. Nah, kayak gitu sih. Untuk bagian depan dia udah ada HUD-nya juga ya. Head up display-nya. Tuh, 0 km/h. Itu karena mobilnya ini lagi berhenti ya. Kita lanjut aja nih untuk bagian head unit-nya. Untuk head unit, nah ini dia. Ini ciri khasnya dia sih, TV-nya kayak gini ya. Ini dia udah touchscreen, tapi kalau kalian mau atur dari sini juga bisa ya. Untuk layar dia nggak terlalu besar, tapi ini bisa udah DVD juga bisa nih ya guys. Untuk bagian tengah nih AC-nya tuh modelnya kayak gini, kayak tanda panah gitu ya. Untuk bagian tengah ini untuk lampu hazardnya. Nih kalau DVD ini kalian bisa masukin dari sini. Untuk pengaturan AC dia udah dual zone. Untuk pengaturan AC-nya ya, udah auto juga. Kalian kalau mau turunin fan-nya ini bisa semua dari sini. Dan ini AC-nya juga masih dingin. Di bagian kiri ini ada tombol start stop engine-nya ya. Nah, di sini ada ruang penyimpanan kecil dan di sini juga ada power outlet 12 volt. Nah, ini untuk kuncinya. Udah smart key ya. Ini untuk persneling-nya. Ini untuk persneling-nya warnanya hitam gitu dan di sini tuh warnanya black glossy ya. Black glossy.
Dan ini untuk transmisinya itu dia udah automatic. Untuk drive mode ini bisa diganti ke mode sport ya. Tuh, muncul tuh di bagian speedometernya. Ini dia juga udah ini ya, udah electric parking, brake, sama auto hold. Ini untuk pengaturan head unitnya nih. Kalian tinggal putar-putar di sini. Ini untuk ke menunya, navigation, untuk kembali, ini untuk volumenya. Dan kalian bisa atur semua di sini. Di bagian tengah juga udah ada 2 cup holder ya. Untuk armrest, ini armrestnya juga udah soft touch. Dan kalau kalian buka, ini cukup lengkap sih. Jadi di bagian dalam sini ada buat USB ya, AUX, terus ada power outlet lagi 12 volt. Ini buat disk juga bisa nih. Tuh buat masukin ini ya, bisa nih di sini data. Kita lanjut lagi ke bagian dashboardnya dulu ya. Untuk dashboard, dia udah soft touch nih. Tuh, udah soft touch. Nah, di sini tuh ada lagi-lagi pakai panel kayu gitu ya. Aksen-aksen kayu gitu, tapi di sini tetap ada list silvernya. Ini udah soft touch semua. Airbag dia juga udah lengkap. Di bagian sini biasa sih ini buku-bukunya dia, buku servis, buku manual, ini lengkap semua. Dan kalau kalian lihat di bagian sampingnya, ini tuh ada Twitternya, tuh Twitternya Bose. Jadi suaranya semakin oke, guys. Untuk bagian atasnya dulu ya. Untuk bagian atas ini sebenarnya masih diplastikin semua sih. Ini kalau kalian buka, ini ada kacanya, ini juga udah dilengkapin sama lampu, cuman lampunya memang belum LED sih. Cuman lumayan jadinya ya. Kita ke bagian tengahnya lagi. Ini untuk spion tengah dia udah auto dimming ya. Ini kalau bagian atas ini untuk penyimpanan kacamata. Ini ada lampu baca. Cuman ini karena masih siang nggak kelihatan ya. Dia juga belum LED jadi warnanya masih oranye gitu. Ini mobil ini juga udah ada sunroofnya. Tada. Kecil sih cuma di bagian depan, cuman ya lumayan lah. Cuman dia kalau buat nutup ini masih manual ya. Biar terang, kita buka aja. Nggak terlalu banyak sih ya. Kita sekarang coba aja nih untuk duduk di bagian penumpangnya kayak gimana sih. Oke, sekarang kita di bagian penumpangnya ini. Ini untuk seater baris kedua ya. Kursi sih sama ya, dia udah pakai black leather seat juga. Ini untuk headrestnya nih 3 ya, jadi di tengah ini bisa 3 orang. Tapi di bagian tengahnya ini kalau kalian buka, nah ini ada bisa buat armrest. Sini juga ada 2 cup holdernya, ini ada ruang penyimpanan kecil. Ini bisa dibuka juga nih, tuh. Ini ada USB-nya juga, jadi kalian tetap bisa ngecas di sini 2,1 ampere ya. Kita lipat dulu. Kita mulai dulu nih dari legroomnya. Gimana sih rasanya duduk di bagian belakang? Untuk legroom sebenarnya tuh dia luas ya, masih luas nih, masih jauh kan. Untuk headroom juga masih oke banget, jadi ini mobilnya aman buat kalian yang bertubuh tinggi. Cuman gak amannya kalau kalian duduk di bagian tengah, karena di bagian tengahnya ini dia modelnya masih naik gitu ya. Jadi kalau orang yang tinggi duduk di tengah, pasti drivernya ngoceh mulu karena spionnya ketutupan. Untuk bagian depannya ini dia ada pocket belakangnya ya. Untuk AC dia di bagian tengah sini. Nih, dia bukan di bagian atas karena di bagian atasnya ini cuma lampu nih. Ini untuk lampunya ya. Lampu baca juga. Belum LED juga sama. Untuk bagian kanan ini ada pegangannya. Semuanya ada. Untuk door trimnya sama ya. Kaca belum auto. Di bagian bawah ini ada cup holder. Di sini juga masih ada speakernya dia. Untuk seat belt dia ada di bagian samping. Itu aja sih, mobil ini simple, nggak terlalu banyak. Oh ya, untuk bagian atasnya ini, atap-atapnya ini juga masih bersih banget nih ya. Jadi mobil ini walaupun mobil second tapi masih terawat dan masih kayak baru. Jadi gimana? Kalian kan udah ngeliat eksterior, interior dari mobil Mazda CX-5 Elite ini ya. Untuk pajak dia sendiri itu kenanya 9 jutaan karena ini kena progresif kedua. Untuk OTR-nya juga masih di angka 400-an. Nah, tapi ini mobilnya keren banget kan. Luas, nyaman, dan enak buat dipakai sehari-hari.
Buat yang tertarik sama mobil ini, kalian bisa langsung cek website kita untuk harga pastinya ya di www.autofam.net. Kalian juga bisa nih ngeliat katalog-katalog Autofam di Instagram Angel @angel_autofam. Buat yang pengen kredit, kalian juga bisa nih langsung hubungin ke nomor WhatsApp Angel untuk minta hitungan perkiraannya ya, berapa tahun, maksimal itu 5 tahun ya guys. Nah, kalian bisa nih langsung hubungin aja ke nomor 0813 8787 6800. Kalian bisa langsung hubungin ke situ deh, pokoknya di WhatsApp aja bisa. Yang terakhir, kalian jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe channel ini ya. Bye!